Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam ridhonya, maghfirah dan ampunannya, dan bersalawat salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di zaman yang saat ini kan zaman transisi medit, zaman Dajjal, Ya'juj, Ma'juj merajalela akibat akumulasi kebenaran berangkat dari intuisi dan anggapan. Seharusnya kebenaran adalah al-haq min rabbik, al-haq min rabbik. Kebenaran faktanya adalah sekarang ini di zaman kebenaran menurut hasil pemikirannya sendiri. Sehingga akibat banyak manusia itu sesungguhnya sering gagal. Kita mengantisipasi gagal faham, gagap atau tidak nyambung. Jadi gagap atau gagal dalam memahami sesuatu, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kadang kita itu sebenarnya sering gagal faham, gagap. Pada saat kenapa kok banyak gagal atau gagap faham? Kalau di dalam bahasa akademik dikarenakan karena daya literasi yang kurang atau rendah, kemampuan menyimpulkan dengan menggunakan nalar dan rasional, meninggalkan rasional dan nalar atau kurangnya rasional dan nalar, sehingga sering kita terjadi yang disebut dengan gagap atau gagal faham. Kenapa kok banyak gagal faham atau gagap dalam memahami sesuatu? Terkadang sepertinya kita faham, tapi sadar atau tidak sadar kadang kita sesungguhnya gagal memahami. Nggak nyambung. Seperti umpamanya kalimat ada seseorang yang membaca Al-Quran itu menjadi sekti, kan gitu. Kemudian banyak orang akhirnya berlomba-lomba membaca Al-Quran. Kalimat ada menjadi setiap orang membaca Al-Quran menjadi sekti, kan gitu. Kadang kan begitu. Saat kita mengatakan bahwa inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu hafidun, sesungguhnya inna nahnu kami nazalna yang menurunkan hu itu domir, huwa diri Tuhan, hu itu diri Tuhan, keberadaan diri Tuhan yang dihadirkan di dalam hati karena telah ma'rifat. Inna nazalnahu dzikr, itu adalah dzikir. Inna nazalna dzikra, saya turunkan dzikir. Inna nahnu nazalna dzikra, saya turunkan dzikir. Dzikir itu kehadiran. Dzikir itu seseorang yang tidak di rumah, tapi dia di luar rumah, tapi dia ingat keluarganya, ingat rumahnya, maka disebut dia zikir. Dalam hal ini zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka mutlak harus mengenal Allah pamannya. Kemudian zikir itu disepakati sebagai kebenaran, itu dimaknai Al-Quran, pamannya kan begitu. Itu namanya kan gagal faham. La hafidun, itu yang
dihafal. La hafidun itu kan lamnya itu lam takkid untuk terus-menerus dijaga di semua aktivitas. Zikir itu sebagai orientasi, zikirnya itu kehadiran keberadaan Tuhan, itu sebagai tempat memunjer orientasi semua aktivitas. Nah ini akibat gagal faham dan menjadi jamak lumrah, sehingga bisa jadi salah kaprah umpamanya begitu, tapi sudah terlanjur kesepakatan umpamanya kan begitu, itu kan menjadi bisa gagal faham. Dan banyak hal yang kita itu gagal faham atau gagap memahami sesuatu, sehingga muncul istilah fasik, munafik dan seterusnya kan begitu. Dalam memahami ilmu juga begitu, dalam memahami ketaatan juga begitu, dalam memahami hal-hal yang teknis umpamanya saat ada produk pondok, ada produk santri, kemudian dilakukan izin, kita melakukan izin untuk pasar, izin untuk dipasarkan, izin. Kemudian sebenarnya kalau kita mengatakan mencari izin itu sudah jawaban, berarti itu dipublis. Tapi mungkin ada jamaah yang tanya, napa niki saged kangge tiang lintu sing sanes tiang pomosda? Itu namanya gagal faham. Pamannya napa manuta menika saged kangge non jamaah? Itu namanya gagal faham. Lah wong nek golek izin jempalikane ra metu-metu kan gitu. Itu kemungkinan sesuatu tidak lancar itu karena gagal faham. Karena apa? Kita sering gagal faham. Beda gagal faham dengan nggak bisa menjawab soal yang soalnya dijawab dengan arisan, dikocok, itu beda. Kalau itu nggak gagal faham, itu nggak faham kan gitu. Beda. Kalau kita dikasih soal nggak bisa jawab, kemudian kita menggunakan rumus ngawurisasi, itu nggak faham, itu beda. Tapi gagal faham itu kita ngomong apa, jawabannya apa, itu namanya gagal faham. Biasanya kalau gagal faham itu digunakan untuk waktu yang cepat, singkat, dan tidak memiliki pengaruh terhadap kita, itu lucu biasanya. Makanya gagal faham sering digunakan lawakan. Ada gagap, namanya siapa? Sing gagap, sing terkenal siapa? Aziz Gagap. Maka itu menjadi brand dia saat dia gagap. Jadi saat ada gagap, bagi yang lain itu lucu. Kemudian ini digunakan untuk branding, mencari sesuatu. Kemudian ada yang gagap juga menjadi lucu. Itu namanya bolot. Bolot. Dia berbicara apa, jawabannya apa. Gitu kan? Bolot. Yang biasa dia nggak bolot kalau yang ngomong cantik. Dia bolotnya sembuh. Nah itu menjadi lucu saat ada kepentingan tertentu, ya, karena sifat nafsiyah menjadi lucu. Orang yang pura-pura tuli itu kan jadi lucu. Gagap itu juga plesetan. Nek keplesetan itu enggak lucu. Nek bolot bener itu juga jengkelke. Nek gagap tenan itu kudu jotosi kan gitu kan. Tapi kalau gagap itu menjadi sebuah view, menjadi sebuah pertontonan, itu menjadi lucu. Tapi coba we gagap bener, kamu dadi wong bolot,
kamu dadi wong suka meleset ke omongan, itu menjadi nggak lucu. Syukur sendiri sudah gagal paham. Syukur itu dimaknai panganan. Kita syukuran pasti di dalam otak kita itu wedhus, sapi, bu, kan gitu. Trowelu nggak mlebu, pitik orang mlebu gitu loh. Kalau kita syukuran itu di jero kene iki wedhus, sapi, kebu.